Perkenalkan, nama saya Fernanda Adi Nugroho dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung. Bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Dengan diselenggarakannya KAA di Bandung, kota Bandung menjadi terkenal di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di kota Bandung dijuluki semangat Bandung atau Bandung Spirit. Untuk mengabadikan peristiwa sejarah yang penting itu, jalan protokol di kota Bandung yang tertentang di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika. Gerakan Non-Blok atau Non-Allegiance Movement atau NAM. Gerakan Non-Blok GNB atau Non-Allegiance Movement NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggapnya dirinya beraliansi dengan blok Barat atau blok Timur. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di era 1950-an, negara-negara di dunia teleporisasi dalam dua blok, yaitu blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Pada saat itu terjadi perperangan yang sangat kuat antar blok Barat dan blok Timur. Era ini dikenal sebagai era Perang Dunia atau Cold War yang berlangsung sejak akhirnya Perang Dunia Kedua hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Dalam pertarungan perebutan pengaruh ini, negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang mayoritas sebagai negara yang baru merdeka dilihat sebagai wilayah yang sangat menarik bagi kedua blok untuk menyebarkan pengaruhnya. Lahirnya organisasi gerakan non-blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antar blok Barat dan blok Timur. KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Ketiga, untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu. Ketiga, untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu. Pembentukan organisasi gerak non-blok dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi KTT 1 di Belgrade, Yugoslavia 16 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Dalam KTT 1 tersebut, negara-negara pendiri GNB
ketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi biokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT 1 ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 4. ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni ada Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, Narsiko Ramos Filipina, dan tuan rumah Tanat Khoman Thailand. Karena terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama para anggota ASEAN. Hal itu disadari karena negara-negara ASEAN pada saat itu adalah negara-negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri, seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo atau Kalimantan Utara. Aktivitas ASEAN dalam bidang politik yang menonjol adalah dengan dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada 27 November 1971. Selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dari negara-negara anggotanya sendiri, seperti potensi konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, tantangan ASEAN pada awal berdirinya adalah masalah keraguan dari beberapa negara-negara anggotanya sendiri. Singapura misalnya menampakkan sikap kurang antusias terhadap ASEAN, sementara Filipina dan Thailand meragukan aktivitas ASEAN dalam melakukan kerjasama kawasan. Hanya Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan sikap serius dan optimis terhadap keberhasilan ASEAN. Hanya Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan sikap serius dan optimis terhadap keberhasilan ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan. Keraguan beberapa negara anggota ASEAN sendiri dapat dimaklumi karena pada masa 1969 sampai 1974 dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi ASEAN. Pada tahap tersebut secara perlahan rasa solidaritas ASEAN terus menebal, dan hal itu menumbuhkan keyakinan bahwa lemah dan kuatnya ASEAN tergantung partisipasi negara-negara anggotanya. Secara konkret, masing-masing negara ASEAN membangun 5 buah proyek bersama. Kerjasama yang dimaksud adalah koordinasi antara satu dengan lainnya. Kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu upaya konkret Indonesia untuk menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia menyadari bahwa kerjasama regional itu tidak berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dan sebaik-baiknya jika tidak ada keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. B. Pembentukan komunitas ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi yang mengungkung dunia dan demikian hanya dengan ASEAN mulai tersingkirkan, dan kerjasama kawasan semakin intensif dan menyeluruh dalam berbagai bidang.
dalam upaya menempa integrasi dan kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota ASEAN, bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, ASEAN Political Security Community, APSC, Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community, AEC, Komunitas Sosial Budaya ASEAN, ASEAN Social Culture Community, ASCC. Indonesia menjadi penggagas membentuk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, serta memainkan peran penting dalam perumusan 2 pilarnya. Upaya kesepakatan pembentukan komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, dan ditandatanganinya deklarasi tersebut. Para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. 5. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Pada awalnya, OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlah bertambah menjadi 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia HAM. Pada konferensi tingkat menteri KTM 3 OKI bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain. 6. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, dan pemerintahan Indonesia bahwa personal wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.